Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima materi internet atau informatika, yang akan saya jelaskan adalah perbedaan MBPS juga yang jadi perbedaan, yaitu di sini B kecil dan B besar. Kemudian KBPS adalah kecepatan internet. Jangan lupa dukung, like, subscribe. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan MBPS dan MBPS. Bisa dilihat yang membedakan hanyalah huruf B besar artinya byte, dan huruf B kecil itu artinya bit. Untuk kecepatan internet ataupun transfer file, byte lebih unggul jauh dibanding bit, karena berdasarkan 1 byte terdiri dari 8 digit. Contoh, 1 bit itu angka 0. Jadi di gambar yang ada ini adalah bilangan biner, di mana bilangan biner itu terdiri dari 0, 1. Sama halnya 1 adalah input, 0 adalah output. Jadi keluar masuknya arus jaringan internet itu melalui hitungan 0 dan 1. Jika kalian lebih dalam untuk membedakan, yaitu pada awalan ketentuan mega dalam kurung juta lebih besar dibandingkan kilo, tujuan menurut sistem dalam satuan internasional. Kemudian di sini yang pertama yaitu 1 byte untuk huruf besar itu 8 bit. Jadi 8 bit ini 10110101 itu berjumlah 8. Kemudian 1 kilobyte itu sama dengan 1000,24 byte. Jadi tinggal mengkalikan saja untuk ukuran KB. Kemudian ada megabyte. Perbedaannya nanti yang di bawah. Ini byte huruf B besar, kemudian KB huruf besar juga, dan megabyte. Megabyte sama dengan 1000,024 kilobyte. Kemudian 1 gigabyte kecepatan 1000,024, hampir sama mulai megabyte sampai petabyte. Jadi ukurannya giga mulai kilobyte sampai petabyte itu kecepatannya sama 1000,024. Kemudian di bawah ini ada beberapa contoh kebalikannya di atas. 1,100 KB sama dengan 12 KB. Kemudian yang kedua 100 KB, maaf, yang pertama tadi adalah 100 KB. Kemudian yang kedua juga 100 KB tapi menggunakan B besar. Untuk kecilnya yaitu 800 KB. Dan 1 MB sama dengan 8 MB jika pada kilobyte 1000,0,26. Kemudian yang keempat yaitu 1 MB sama dengan 0,128.
Selanjutnya yaitu 1 giga 1 GB. Pada megabyte 1024. Jadi perbandingannya 0, antara 8 byte kemudian 0,128. Inilah kecepatan antara byte, kilobyte kemudian megabyte. Kemudian hal ini digunakan dalam satuan penyimpanan sebuah data. Dalam sebuah komputer, besaran file informasi data tersebut akan disimpan dalam sebuah memori komputer satuan byte, mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte sampai petabyte. Jadi kecepatan pun berpengaruh pada sebuah sistem atau penyimpanan memori komputer atau laptop yang dipakai. Cara mudah menghitung, memang ilmu komputer adalah mesin hitung. Internet pun menggunakan hitungan antara input dan output. Cara mudah menghitung kecepatan internet, saya berikan satu contoh. Nanti ada contoh berikutnya. Ini yang pertama, menghitung dari megabyte ke megabyte. Diketahui kecepatan internet 10 Mbps. 10 Mbps berapa Mbps? Jadi B nya berarti ukuran yang besar. Kita lihat B besar 8 bit, berarti kecepatan internet 10 Mbps. Ditanyakan Mbps berapa? Jawabannya adalah 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Silakan dicek, dihitung menggunakan kalkulator. Jadi 10 Mbps sama dengan 1,25 Mbps. Jika dalam kilobyte kilometer yaitu 1280 kbps. Kenapa jadi 1080 kbps bukannya 1,250 sampai di sini? Kita kembali lagi bahwa 1 byte sama dengan 8 byte. Sebagai pembulatan, kalian juga boleh menganggap 1,250 kbps karena itu lebih mudah menghitungnya. Menghitung dari 10 dibagi 8, jumlahnya adalah 1,25. Boleh dihitung. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk di 10. Contoh yang kedua, menghitung dari megabyte ke kilobyte. Diketahui kecepatan internet 10 Mbps. Yang berbeda hanyalah huruf B, ini B nya kecil. Ditanyakan 1 Mbps berapa kilobyte? Jawabannya 10 Mbps adalah 1,0250. 10.240 kbps. Ini 10 Mbps sama dengan 10.240 kbps. Kita bagi 10.240 dibagi 8, yaitu 1280. Jadi 10 Mbps sama dengan 1280 Mbps. Contoh yang ketiga yaitu menghitung dari megabyte ke megabit. Tidak ada perbedaan. Secara singkat, menghitung dari byte ke bit kurang lebih seperti cara di atas, tetapi dikalikan bukan dibagi. Diketahui kecepatan internet 10 Mbps. Ditanyakan
15 Mbps berapa Mbps? Jawabannya adalah 10 dikali 8 sama dengan 80. Kesimpulannya 10 Mbps sama dengan 80 Mbps. Ini kecepatan 10 Mbps. Ditanyakan 15 Mbps berapa Mbps. Jadi perbandingannya adalah 15 ini. Rumusnya yaitu bit ke bit bagi 8, byte ke bit dikali 8. Perbedaannya dibagi dan dikali. Next. Berapa lama waktu diperlukan untuk download? Download dan upload kecepatan tergantung internet yang dipakai. 1 MB file diunduh dengan kecepatan internet 1 Mbps itu 1 detik. 1 MB berarti kurang lebihnya didownload 1 detik. Dalam kurung 1024 KB. Jadi ukuran kecepatan jika internet kalian 1 Mbps, apalagi kecepatan 20, itu jika dipakai sendiri, tidak dipakai banyak orang. Kemudian 1 MB file diunduh dengan kecepatan internet 1 Mbps 8 detik. Ini ukuran Mbps, jadi MB yang kecil. Tadi ukuran 1 Mbps perkiraan 1 detik dengan hitungan kecepatan internet 1 Mbps. Ada sebuah contoh kasus pada kecepatan internet. Mencoba mengunduh file besar 100 MB. 100 MB sama dengan 102 400 KB dengan kecepatan yang saya miliki yaitu 1 Mbps. Berarti 1024 kbps, waktu yang dibutuhkan adalah 100 detik. Berbeda jika kecepatannya 1 Mbps yang berarti 128 kbps. Waktu yang dibutuhkan adalah 800 detik. Tinggal dihitung berapa menit 800 detik itu. Kemudian ada contoh lagi. Kita berlangganan internet ke salah satu ISP. ISP itu tempat di mana kita gabung atau memasang jaringan internet. Keamanan di Indonesia dengan kecepatan yang ditawarkan adalah 10 Mbps. Di sana saya sudah tahu bahwa 10 Mbps jika saya mengunduh file 100 MB akan membutuhkan waktu 80 detik. 80 detik berarti perkiraan 1 menit lebih 20 detik. Karena kecepatan internet hanya 1280 Mbps, jadi kesimpulannya jangan berpikir bahwa 10 Mbps dan 5 Mbps lebih cepat yang 10 Mbps. Karena angkanya lebih besar, hal tersebut adalah salah. Kalian harus mengukur 10 Mbps sama dengan 1000 yang berarti jika mengumpulkan 100 MB membutuhkan waktu 78 detik. Perbedaannya jika kecepatan internet 5 Mbps hanya waktu 20 detik saja untuk mengumpulkan 100 MB. Tetapi ini juga tergantung pemakaian jaringan internet. Jika memang dicek 100 Mbps dan tidak berkurang, maka pernyataan ini dianggap benar. Tetapi jika internet diakses banyaknya orang sehingga kapasitas 100 MB ataupun 10 Mbps itu pasti ada kendala dan tidak mencapai hitungan seperti ini. Terima kasih. Itulah, silahkan kalian rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.